Halo semuanya, hai guys. General reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Baiklah, langsung saja. Oke. Kali ini temanya tentang jika kamu masih memikirkan dia sampai saat ini ya. Kalau kamu masih memikirkan dia sampai detik ini, ya mungkin ini penyebabnya, ini alasannya ya. Ya, kita lihat ya. Oke. Terima kasih. Tara. Wah. Jadi, kenapa kamu masih memikirkan dia? Aku ngerasa ini kayak ada ya, seperti ikatan jiwa, seperti ikatan batin antara kamu sama dia gitu. Ada ikatan batin antara dia sama kamu. Padahal sebenarnya apa ya? Banyak kok fokus yang lain gitu ya. Kita bisa memfokuskan diri ke yang lain. Kita bisa fokus ini, fokus itu, fokus ini, fokus itu. Tapi ternyata apa? Ya, ikatan batin itu kan nggak bisa memilih ya. Jatuh cinta aja nggak bisa memilih juga gitu. Ya cinta nggak bisa memilih. Ya begitu juga ikatan batin ya. Kalau memang kontak batin sama kamu ya sama kamu. Jadinya kayak kita bisa gitu memikirkan seseorang begitu dalam gitu ya. Kemudian di sini aku ngerasa sebenarnya ya orang ini selalu memperhatikan kamu ya, dimanapun dia, sama siapapun dia. Aku ngerasa dia sering banget memperhatikan kamu, entah dari jauh lah, entah dari mana lah. Dia sering banget memperhatikan dirimu. Dia memantau kamu, dia mata-matai kamu terus. Jadi kayak apa ya? Ya bayangin ya, kalau kita dimata-matai, kita dipantau gitu. Kita kan bisa ngerasa ya. Jadi kayak energinya ya kepikiran dia, memikirkan dia begitu. Oke. Dan apa ya? Aku ngerasanya ini memang ada ya hubungan spiritual atau semacam ikatan spiritual gitu. Jadi ya kalau ikatan spiritual ya ini melibatkan batin, melibatkan jiwa. Mungkin di dalam koneksi kamu dan dia itu ya ada perjalanan spiritual. Jadi di dalamnya itu kita kayak terikat gitu ya. Terikat batin kita. Makanya aku bilang tadi ada ikatan batin. Ya, nyambung kan? Gitu. Berkaitan. Terus ini beberapa sebenarnya ya ada yang punya perasaan yang sama ya. Ada yang punya perasaan yang sama gitu, kayak kamu ngerasa gak sih kita tuh sebenarnya ada sesuatu. Kita ada perasaan yang sama, atau kita tuh sebenarnya saling memikirkan, atau kita itu sebenarnya masih harus bicara,
atau kita sama-sama belum rela, sama-sama belum mengikhlaskan keadaan gitu ya. Oke. Cara, wah, amplopnya ih lucu banget ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini aku udah tarik energi tentang kenapa masih mikirin dia gitu ya. Oke, nah ini dikatakan seharusnya masih ada yang perlu dibicarakan antara kamu dan dia ya. Ini seperti yang aku bilang tadi, kayaknya ada unek-unek ya, kayaknya ada isi hati belum tersampaikan, ada isi hati yang belum kesampaian gitu. Jadi kayak ngerasa ya seharusnya masih ada yang perlu dibicarakan antara kamu sama dia. Atau ya kamu ngerasa nggak sih kita tuh sebenarnya masih perlu komunikasi, kita masih perlu bicara baik-baik ya. Cuma mungkin karena keadaan, karena ego, jadi ya masih susah untuk berkomunikasi dengan baik ya. Ada beberapa gitu. Terus ada kontak batin antara kamu dan dia. Dia tidak bahagia di sana dan kamu jadi merasa gelisah ya. Wah, kontak batin. Kirain listrik aja yang kontak ya. Jadi ya ada kontak batin antara dirimu dan dirinya ya. Ya dia nggak bahagia di sana sebenarnya. Dan kamu jadi merasakannya. Kamu jadi merasa gelisah begitu ya. Itulah kontak batin ya. Misalnya, aku nggak bahagia loh di sini. Aku mau ngapain, aku mau sama siapa, ngerjain apa, aku nggak bahagia gitu ya. Terus kamu bisa rasakan kan, aku nggak bahagia. Oke? Kamu sangat sepenuh hati ke dia. Mencintai berlebihan akan membuat susah melupakan. Nah, ini dia. Dikatakan ya, kamu sangat sepenuh hati kan ke dia. Kamu sangat totalitas ke dia. Kamu mencintainya sepenuh hati. Kamu sayang sama dia sepenuh hati. Tapi ingat ya, mencintai berlebihan akan membuat susah melupakan ya. Jadi kalau kita mencintai berlebihan sama seseorang, kita cintai dia sangat-sangat berlebihan gitu ya, jadi susah sih melupakannya ya. Jadi kalau mencintai sewajarnya aja gitu ya. Secukupnya gitu ya. Oke. Ada yang berhutang karma, berhutang penjelasan, atau berhutang minta maaf. Wah, aroma-aroma hutang. Jadi ada kayak gitu ya. Sebenarnya ada yang berhutang karma. Karma itu kan ya tabur tuai. Mungkin dia berhutang karma gitu sama kamu. Dia berhutang penjelasan. Harusnya dia menjelaskan ini, menjelaskan itu ya. Masih ada yang perlu dijelaskan. Atau ya ada yang berhutang minta maaf ya. Harusnya aku minta maaf ya supaya enak gitu ya. Kalau belum minta maaf kayak nggak enak ya, makanya kepikiran apa ya, aku belum minta maaf gitu sama kamu ya, jadinya kamu masih mikirin aku, kamu masih mikirin gitu ya kesalahan aku ya. Terus dia terlalu banyak pasif sehingga dia sering bermain energi di dalam diam. Nah, dia terlalu banyak pasif ya. Dia banyak diam kayak batu ya. Kayak patung. Sehingga dia sering bermain energi di dalam diam. Jadi ini maksudnya, ya bayangin ya orang yang banyak pasif,
sedikit bicara gitu ya. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak, banyak diam gitu ya. Ya orang kayak gitu banyak bermain energi di dalam diam. Contohnya apa? Kayak aku bilang nih, aku sayang loh sama kamu, tapi aku diam. Nah, atau aku kangen loh sama kamu, tapi aku diam. Atau aku pengen minta maaf sih sama kamu, tapi aku masih diam, ya. Atau bisa juga aku menyesali perbuatan aku, ya, tapi aku diamkan gitu. Itu kan jadi apa ya? Jadi energinya yang bermain, ya. Energi dia itu bermain gitu. Bermain, berinteraksi gitu sama kamu. Makanya ya, energi kamu kayak ketarik terus ke dia gitu. Jadi ya ngeri juga sih kalau orang yang banyak diem ya. Yang banyak diem itu sebenarnya diam-diam menghanyutkan ya. Soalnya bermain energi ya. Misalnya aku bicara dalam hati ya. Aku nggak bicara langsung nih. Nah, pokoknya aku ngomong itu di dalam hati aja. Aku ngomong di dalam batin. Aku ngomong di dalam jiwaku aja. Aku bilang, aku menginginkan kamu, aku memuja-muja kamu, aku sangat ingin bersama kamu, gitu. Itu kan membuat energi kamu jadi ketarik gitu sama aku. Jadi ya, kamu mikirin aku. Ya kayak gitu contohnya, ya. Itulah bermain energi. Terus, pernah ada peristiwa yang dia lakukan itu sangat menyakitkan. Sakit meskipun tak berdarah. Wah. Jadi pernah ada kejadian, pernah ada peristiwa yang dia lakukan itu sangat menyakitkan. Sakit banget ya, meskipun gak berdarah gitu. Misalnya gini, dia pernah loh kayak nyakitin aku, dia pernah ngecewain aku. Itu sakit banget ya. Sakit banget, nggak berdarah sih, tapi sakitnya luar biasa. Itu kan bisa menjadi trauma juga ya. Itu bisa menjadi kayak ingatan seumur hidup. Itu bisa menjadi kayak, ya nggak tahu lah, namanya sakit banget ya. Jadi ya, sakit itu kan bisa membekas gitu ya. Makanya teringat terus sama orang yang menyakiti ini. Jadi pelan-pelan buang rasa sakit hati itu, say. Ya. Terus kamu dan dia masih akan dipertemukan di kehidupan selanjutnya. Cie, ini berapa masih ada jalannya, masih ada takdirnya, bahkan di kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi kamu sama dia mungkin masih akan dipertemukan di kehidupan berikutnya ya. Mungkin masih ketemu lagi nih di kehidupan yang akan datang ya. Siap-siap ya. Terus ada yang belum menyatakan betapa dia sangat mencintaimu ya. Ada yang kayak udah lama mencintai kamu ya, tapi diam 1000 bahasa ya. Tidak banyak bicara. Jadi ada yang belum menyatakan betapa dia sangat mencintaimu ya. Misalnya dari zaman kapan gitu ya, aku udah sayang sama kamu, tapi aku nggak ngomong gitu ya, aku pendam jadi ya ada yang belum menyatakan cinta, dan itu kan kayak sesuatu yang sebenarnya harus dibicarakan lagi ya, makanya masih kepikiran gitu, ada kayak semacam energi ya, kamu jadi mikirin dia gitu. Oke? Sekarang kita lanjut. Oke. Terima kasih. Maaf ya kalau berisik ya. Maaf kalau berisik, say. Jadi di sini aku ngerasa kamu memikirkan dia, ya.
Ini karena seseorang ini kehilangan kamu ya. Ini luar biasa loh, kehilangannya sakit banget gitu ya. Ini ada yang akhirnya ya mau nggak mau ya menerima karma. Dia menerima karma gitu, menerima tabur tuai ya. Dia sekarang ngerasain sakit banget ya, sakit banget tanpa kamu. Oke. Dan apa ya, aku ngerasa orang ini ada gejolak batin, atau dia tertekan batin di sana. Dia ngerasa dia menginginkan kamu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Mungkin dia belum bisa berjuang, atau karena keadaannya, atau karena masih ada egonya, masih ada isunya, ada masalahnya. Jadi dia belum bisa berbuat apa-apa ya. Ya kamu bayangin coba ya. Bayangkan saja ada orang sangat mencintaimu, tapi ya dia tidak bisa melakukan apa-apa ya. Dia sayang sama kamu tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak nggak berdaya gitu ya. Ini kan dia menggenggam perasaannya itu kuat banget loh sama kamu. Kayak apa ya, wah ini cinta yang seperti aneh gitu sih aku rasanya. Aneh banget soalnya dia bisa mencintai kamu sedalam itu, tapi kayak gitu kondisinya, keadaannya ya. Dia sering banget lihat-lihat kamu dari jauh. Dia sering banget memantau kamu. Kayaknya dia tuh suka gitu ya, lihat-lihat foto-fotomu. Dia suka bayangkan wajahmu. Dia suka memandang-mandang fotomu. Atau ya melirik-lirik kamu ya. Ya kayak gitu sih. Oke, dan aku rasa memang dia bertingkah aneh ya. Aneh tapi nyata. Bertingkah aneh padahal cinta gitu ya. Dia bertingkah aneh padahal cinta sama kamu. Jadi kan aneh sebenarnya. Kok bertingkah begini begitu? Kalau memang cinta ya cinta gitu kan. Tapi ya begitulah keadaannya. Itu kan jadi gejolak batin sih. Terus ada ikatan batin lagi ya. Aku ada ikatan batin sama kamu. Jadi ya kita kepikiran lah gitu ya. Kita bisa memikirkan kisah cinta ini. Oke. Lanjut. Nah, di sini dikatakan dia terlalu sering memikirkan kamu sehingga dia bisa menarik energimu, ya. Ingatlah bahwa semesta beserta segala isinya, terutama manusia, termasuk manusia ya, itu banyak tentang energi, dan energi itu bekerja ya. Energi itu nggak bisa bohong. Jadi energi itu bisa berinteraksi. Makanya dikatakan ya ini, dia terlalu sering memikirkan kamu sehingga ya dia bisa menarik energi kamu gitu. Ya dari bangun tidur, terus siang, sore, apalagi malam gitu ya. Dia terlalu sering memikirkan kamu. Dan energi orang itu kan fokus gitu ke kamu ya. Akhirnya dia menarik energi kamu ya. Apalagi satu koneksi, satu frekuensi. Dia bisa tarik energimu. Jadi kamu jadi mikirin aku. Ya kamu menjadi memikirkan saya gitu ya. Terus ada koneksi spiritual untuk pertumbuhan jiwa ya. Jadi kayak aku tadi ada bilang ya, ada tentang ikatan spiritual, koneksi spiritual. Jadi ya kita terkoneksi gitu ya. Ya untuk pertumbuhan jiwa kita. Mungkin kita dikoneksikan ya supaya saling memperbaiki diri, saling membenahi diri, saling introspeksi diri. Ya saling memperbaiki diri lah gitu. Semoga nanti jadi versi terbaik ya. Kita belajar dari semua yang terjadi.
kayak gitu. Oke. Ada yang mempunyai perasaan yang sama, ya, sama-sama cinta, tapi sama-sama diam. Wah, diamlah, diam semuanya. Jadi ada yang punya perasaan yang sama gitu. Mungkin kalau kangen ini sama-sama kangen, cuma ya udah terlalu memendam, terlalu diam. Jadinya gitulah, hanya bisa memikirkan. Hanya kepikiran jadinya ya. Kepikiran terus. Ada yang belum minta maaf atau ada yang belum memaafkan. Nah, ada yang belum minta maaf. Siapa ini ya? Terus ada yang belum memaafkan. Jadi ya mungkin misalnya dia belum minta maaf. Kalau dia belum minta maaf gitu ya udah kamu maafkan aja, ya, maafkan dia. Mungkin lebih kayak buang rasa sakit hati, buang rasa benci, atau kalau ada dendam ya itu dibuang ya. Buang energi-energi racun kayak gitu. Pokoknya kita tuh lepaskanlah rasa sakit hati itu. Kan kalau marah itu boleh tapi jangan terlalu lama ya. Sakit hati itu jangan terlalu lama. Jadi lepaskan itu ya, supaya memaafkan, supaya mengikhlaskan. Ya, supaya pelan-pelan melupakan gitu ya. Ada koneksi twin flame atau cerminan. Ada interaksi seperti objek dan bayangan. Wah, ini ada yang kayak lebih spesifik ya. Ada yang kayak ini koneksi spiritual tapi lebih spesifik. Apalagi kayak twin flame ya. Ada koneksi twin flame atau cerminan atau mirror ya. Yang rada-rada error gitu. Ya berapa ya. Tahu kan rasanya. Kalau cerminan itu kayak apa ya? Ada interaksi seperti objek dan bayangan. Jadi misalnya kamu objek ya. Misalnya kamu adalah objek. Ya, dialah bayangan kamu gitu ya. Jadi kemanapun kamu, ya bayanganmu ini selalu mengikuti. Itu ilustrasinya ya. Sama kayak apa ya? Ya misalnya dia tuh objek gitu ya. Ya kamulah bayangannya. Jadi ya kemanapun dia ada terus bayangan kamu. Ya kayak gitu. Terus sesungguhnya dia belum ikhlaskan kamu sampai detik ini. Wah, ada yang belum ikhlaskan kamu ya. Ada yang belum merelakan kamu. Makanya ada kartu ini ya. Ini ada orang yang apa ya, keras banget aku rasanya. Sekeras apa ini ya orangnya. Jadi dia tuh keras banget ya. Mungkin masih ada rasa-rasa ya belum berdamai dengan semua yang terjadi. Belum rela, belum ikhlas ya. Ya bisa dibilang apa ya. Ya mungkin belum relakan kamu ya. Belum ikhlaskan kamu. Kan ada orang seperti itu ya. Jadi ya ada ikatan batin lagi ya. Terus kita bisa dong jadinya memikirkan orang ini ya. Soalnya dia di sana menggenggam kamu begitu kuat ya. Dia menggenggam energi kamu. Dia menggenggam energimu itu begitu kuat. Jadi kayak aduh, aku kayak nggak dilepaskan gitu. Ya ternyata ya memang dia belum rela gitu ya. Oke. Tada. Baiklah, langsung lah ya. Di sini ada huruf H O P W K I T A B L E V. Ini ada X ya, ada yang sudah lama, ada S D R M sama G. Oke, ada bulan Maret, Desember, Juni, November. Ada bulan Mei, Juli, September, dan Februari. Ada Cancer,
Aquarius, Taurus, Libra, Leo, Gemini, Capricorn, dan Aries ya. Oke, di sini ada Jogja ya, Wonosobo, Medan, Bandung, Sukabumi, Papua, Hong Kong, Jakarta, Bangka Belitung, ada Balikpapan, Banten, Arab Saudi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Solo, Semarang, Lamongan, Surabaya, Cianjur, Garut, Samarinda, Eropa, Aceh, Tasikmalaya, Tangerang, Bekasi, Nganjuk, Banyumas, lalu ada Bali dan Makassar. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.